Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bertemu dengan salah satu pengurus di DNI IKS, namanya Pak Suhawi. Terima kasih Pak Sentot. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol masalah bansos, Pak. Mungkin lagi seru-serunya nih, Pak. Sekarang nih bansos pas kenaikan BBM gitu, Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak nih dari segi apa sosial, Pak? Apa sosial? Kita ngomong, karena kita ini DNI IKS, kita ngomong sosial, Pak ya. Iya. Dari segi sosialnya gimana nih, Pak, tentang BLT ini? Iya, bantuan sosial itu sebenarnya kan kalau di negara kita ini ada dua. Satu yang bersumber dari negara, yang kedua yang bersumber dari masyarakat. Ya. Yang bersumber dari masyarakat itu bisa kencelengan kayak kotak infak, sedekah, perpuluhan, ya kan, biasanya di tempat-tempat ibadah, ya kan. Itu sifatnya partisipasi masyarakat, biasanya memang diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini fakir miskin, orang-orang tidak mampu, anak yatim lah ya. Itu. Nah, yang kedua yang sumbernya dari pemerintah, yang dalam hal ini bersumber dari APBN, dari pajak rakyat lah. Itu ini sebenarnya kalau zaman dulu itu jaring pengaman sosial ya. Oh. Kemudian belakangan ngetren dengan BLT, BLSM, PKH, banyaklah jenisnya itu. Nah, ini memang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak secara langsung. Nah, cuma memang di Indonesia ini seringkali problem bantuan sosial ini menjadi persoalan karena memang negara ini memberikan langsung ya, kayak gitu. Taruhlah tempo waktu yang lalu ketika misalnya pemerintah membelanjakan barang, barangnya dikasihkan. Nah, sekarang sudah dirubah lagi, pemerintah memberikan uang langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Cuma memang sering ada kendala ini di sini, Pak Sentot. Siapa? Apa namanya? Data. Input data ini sebelum-sebelumnya ya, saya belum ini. Sebelum-sebelumnya ini kan hanya diambil dari struktur pemerintahan. Dalam hal ini misalnya dari desa misalnya, kayak gitu. Yang kemudian ini banyak menjadi temuan, ya kan? Ada ketidakberesan baik proses penginputan, misalnya kepala desa hanya menginput sebagai warga yang terdampak itu hanya orang-orang dekatnya misalnya. Jadi tidak semua orang yang membutuhkan itu diinput sebagai data yang berhak menerima bantuan. Nah, ini yang kemudian banyak dikeluhkan masyarakat, terutama di pedesaan ya. Yang kedua, ini kan kita ini banyak organisasi sosial sebenarnya. Di DNI IKS ini banyak sekali organisasi sosial tingkat nasional maupun lembaga kesejahteraan sosial provinsi sampai kabupaten kota. Idealnya Kementerian Sosial itu juga mengajak DNI IKS untuk terlibat terutama dalam hal menginput data. Karena kelompok disabel itu berkoordinasi di DNI IKS sebagai LKKS tingkat nasional. Nah, jadi ini sekaligus melakukan penguatan terhadap lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia ini untuk makin berpartisipasi, kayak gitu. Dan tentu saja makin memberdayakan, kayak gitu. Bukan justru memperlemah dan negara menjadi kuat. Karena hakikatnya kemudian kan kita ini kan harus memperkuat relasi sosial masyarakat ini untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial itu.
untuk saling memproteksi, karena ini yang sesuai dengan kultur bangsa kita. Karakter bangsa kita ini kan, kalau ada keluarga atau tetangganya sakit, mereka berbondong-bondong datang menjenguk, ya kan. Ada uang 100.000 kasih, ada gula kasih, ada beras kasih. Ini kan ada di bangsa kita ini, kayak gitu. Nah, potensi-potensi ini kan harus terus dikembangkan dan dijaga sebenarnya. Jangan kita terjebak dengan individualistis yang berkembang di Eropa sana, karena itu jati diri bangsa kita ini kan gotong royong memang, saling membantu, saling bersolidaritas, saling berpartisipasi. Itu hakikat bangsa kita, terutama dalam hal-hal masalah sosial. Oleh sebab itu harapan kita pemerintah memahami itu, sehingga makin memperkuat eksistensi dan kelembagaan DNIKS, organisasi sosial tingkat nasional, maupun LKKS kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Itu Pak Sentot. Oh gini Pak, saya bingung Pak. Bukan bingung Pak, gini, saya buka Google, cari tentang disabilitas, difabel, itu katanya nggak pernah ada sensus di Indonesia ini Pak. Jadi saya baca di Google katanya di Indonesia ini usia produktif ada 17 juta. Nah, tapi menurut pihak tertentu bahwa tidak pernah ada sensus masalah difabel. Ini aneh Pak. Gimana Pak? Iya, problemnya kan banyak. Di kita ini aja kan ada sekitar 60-an organisasi sosial tingkat nasional ya. Itu yang berhimpun di DNIKS. Tapi kan misalnya pemerintah kan tidak pernah misalnya meminta ke DNIKS misalnya, kalaupun pemerintah tidak mau melakukan sendiri loh ya. Coba organisasi sosial yang ada di DNIKS, sampaikan datanya kepada kami. Berapa anggota kalian yang porturin ya kan, yang tuli berapa, yang buta berapa, yang mengalami kecacatan yang lain berapa kan. Ini kan bisa didata. Ya kan. Dan teman-teman organisasi sosial itu sehari-hari sama mereka. Ya kan. Dan sebagian besar dari pengurusnya ya orang-orang yang mengalami nasib yang sama. Sehingga mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan dan mereka tahu apa yang menjadi prioritas mereka. Oleh sebab itu ya idealnya memang perlu diajak kami itu bicara, sehingga misalnya penanganannya itu tepat sasaran. Betul. Kayak gitu. Jadi bukan misalnya pemerintah bikin program terus habis itu tidak terlalu efektif penggunaannya kepada kelompok sasaran. Itu barangkali yang menjadi penting ya. Yang disampaikan Pak Sentot tadi itu ya tentu menjadi keprihatinan kita, ya kan. Soal sensus, soal data ya kan. Gimana kita mau bikin sebuah kebijakan kalau data saja misalnya jadi perdebatan kan? Itu barangkali. Ya soalnya banyak sekali yang mungkin difabel disabilitas ini yang nggak mendapat BLT Pak ya, karena data yang masuk mungkin tidak terhimpun dianya mungkin ya di ini yang sangat kasihan ya buat mereka juga ya. Istilahnya dampaknya kenaikan BBM juga kena juga mereka. Iya kan, misalnya begini, pemerintah melalui sistem IT-nya kan diminta menginput, diminta ngecek secara inilah ya, kayak gitu. Itu kan bagi sebagian orang mungkin bisa, tapi kan bagi yang lain kan butuh bantuan. Ya kan, butuh bantuan untuk menginput data itu. Nah, itu kemana misalnya? Itu kan harus ke kelompok-kelompok masyarakat itu yang bisa membantu. Misalnya organisasi sosial misalnya. Itu yang bisa membantu mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu. Nah, situasi itu kan ya harapan kita sih sebenarnya Kementerian Sosial dalam hal ini ya lebih banyak mengajak kami ngobrol, DNIKS, organisasi sosial ya kan, kayak gitu, diajak ngobrol kira-kira
kelompok disabel dan difabel itu apa saja yang perlu kami prioritaskan misalnya. Terutama dengan kenaikan BBM misalnya. Apa kira-kira yang perlu ditangani misalnya. Hal-hal semacam itu kan ya sejauh yang saya tahu tidak ada komunikasi itu kan. Baik lisan maupun tertulis itu. Barangkali ini ke depan perlu dibenahi barangkali sehingga ya kelompok rentan itu terutama kelompok disabel dan difabel ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, oleh negara, baik dari pusat maupun sampai daerah. Karena misalnya kelompok difabel dan disabel itu yang mau di Jakarta kah atau mau di kaki gunung nun jauh di sana 3T terdalam, terjauh, tertinggal itu ya ada kelompok-kelompok itu. Kayak gitu. Sehingga kan dengan model sistem IT sekarang misalnya, kalaupun ada data yang terinput double, itu kan bisa ketahuan sebenarnya. Artinya kan kalau misalnya di NIKS misalnya diajak juga misalnya untuk menginput data itu, kita bisa menginput, kan kalau misalnya ke double, di sistem itu kan ketahuan. Ya kan? Satu mesti tertolak, yang kedua atau misalnya diaturlah seperti apa IT-nya. Zaman sekarang sudah maju kan. Digital lah dia digital ya. Wah, menarik sekali Pak. Mudah-mudahan ke depan peran DNIKS diperhatikan pemerintah juga ya sebagai pembantu ya Pak, membantu untuk menyalurkan BLT karena di DNIKS ini ada 60 organisasi gitu Pak. Organisasi sosial Pak, luar biasa. Wah, ini menarik sekali Pak. Jadi yang lucunya sekarang pemerintah turun langsung sendiri tapi kurang tepat sasarannya. Karena ada data double katanya sih Pak, kata ada data double, terus kadang-kadang di lingkungan itu untuk keluarganya sendiri gitu ya. Ini banyak terjadi di lingkungan setempat itu Pak. Ini ceritanya yang saya dengar Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Suhawi. Terima kasih Pak Sentot. Ngobrol-ngobrolnya nih. Lain kali kita sambung lagi kali Pak ya, dengan topik yang menarik. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.